Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan aktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita pemirsa, berikut kami hadirkan cuplikan berita utama. Akibat hujan yang mengguyur wilayah Fatuleu mengakibatkan kali Siumate meluap dan membanjiri desa Naitae dan desa Tuakau. Sejumlah perahu nelayan di Kelurahan Oesapa rusak dihantam gelombang tinggi. Pemandian air panas Mangeruda Soa menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan selama libur Natal dan Tahun Baru. Ya, 3 cuplikan berita utama tadi yang akan merangkai dengan sejumlah informasi lainnya. Bersama saya, Komang Astri. Ya, dan saya Vivi Haba. Berikut Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita awali informasi hari ini dari Kabupaten Kupang. Akibat hujan yang mengguyur wilayah Fatuleu selama 7 jam mengakibatkan kali Siumate meluap serta membanjiri desa Naitae dan desa Tuakau. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tetapi 150 kepala keluarga sangat terdampak. Inilah video amatir pada Kamis 29 Desember 2022 pasca banjir yang melanda pemukiman warga pada pukul 3.00 WITA pagi. Banyak material kali seperti pasir dan lumpur berserakan hingga menumpuk di mana-mana. Tak jarang banyak warga yang datang ke rumah mereka untuk mengevakuasi barang-barang dan harta milik mereka yang terendam air dan terseret banjir. Elfrid Sane, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Kabupaten Kupang mengatakan, banjir tersebut diakibatkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat mengguyur wilayah Kecamatan Fatuleu Barat. Sejak tanggal 28 Desember 2022 pukul 20.00 WITA sampai subuh 29 Desember 2022 pukul 3.00 WITA. Sehingga mengakibatkan kali Siumate meluap. Dampak dari banjir tersebut, rumah milik 150 kepala keluarga dari desa Naitae dan desa Tuakau dilanda banjir. Tidak ada korban jiwa saat peristiwa banjir ini, karena ke-150 kepala keluarga ini kemudian memilih mengungsi ke rumah kerabat mereka yang berada di tempat ketinggian, sedangkan yang lainnya mengungsi ke kantor desa dan gedung gereja. Ia menambahkan saat ini BPBD Kabupaten Kupang dan Dinas Kesehatan sudah mendirikan posko untuk menangani warga yang telah dievakuasi, karena banyak warga mengalami luka saat banjir. Sedangkan pagi ini warga memilih kembali ke rumah mereka, tetapi karena hujan masih juga turun dan kali Siumate kembali meluap, sehingga mereka memilih kembali ke rumah kerabat, kantor desa, dan gedung gereja. Adapun warga di dekat kali Siumate ini sangat tanggap terhadap bencana banjir, karena banjir yang sama juga pernah terjadi pada Februari 2022 lalu, yang mengakibatkan 1 orang warga meninggal dunia. Lebih terpusat dan lebih safety dari jika terjadi banjir susulan, karena kondisi gereja yang sebelumnya jadi tempat pengungsian itu masih rawan banjir. Juga beberapa rumah keluarga itu juga masih rawan banjir, dan dilaporkan itu ada 6 kepala keluarga yang rumahnya hanyut terbawa banjir. Belasan lainnya itu rumah rusak berat, sehingga yang rusak berat dan yang hanyut rumahnya ini yang fokus di kesehatan kumpul di SMP. Ia berharap pemerintah secepatnya menurunkan alat berat untuk membersihkan gorong-gorong jembatan kali Siumate, karena banyak material pasir dan ranting kayu yang menyumbat gorong-gorong tersebut sehingga mengakibatkan kali Siumate meluap. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya, sementara itu sejumlah rumah di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, rusak diterjang angin puting beliung. Cuaca ekstrim yang melanda hampir seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur beberapa waktu belakangan,
Hujan deras dan angin kencang yang terus berlangsung membawa dampak yang kurang baik bagi masyarakat. Salah satu daerah yang terkena dampak tersebut adalah perkampungan nelayan di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Angin kencang yang melanda wilayah tersebut mengakibatkan sejumlah rumah rusak. Atap rumah warga terbang karena tidak kuat menahan kencangnya angin tersebut. Menurut warga, kejadian tersebut berlangsung begitu cepat dan sempat menimbulkan kepanikan, dikarenakan peristiwa terjadi pada pukul 2 dini hari saat mereka masih terlelap. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian bencana tersebut. Lebih lanjut, meskipun rumahnya porak-poranda dikarenakan hujan deras dan angin kencang, mereka sedikit merasa beruntung dikarenakan apabila pada saat kejadian tidak terjadi hujan, kabel listrik dari PLN yang putus terkena seng yang terbang dan rumah yang roboh dapat menimbulkan kebakaran dan tentu saja akan menimbulkan kerugian material dan imaterial yang lebih banyak lagi. Warga yang terkena musibah berharap pemerintah dapat memberikan bantuan baik berupa makanan maupun material untuk membangun kembali atap rumah mereka. Waktu itu kejadiannya jam 2 malam, tanggal 24, tapi itu semasa tanggal 25 Desember karena sudah jam 2 pagi. Itu angin kencang sekali, bunyi jadi pikirnya ketong, pohon yang rubuh. Setelah beta dengan betua keluar, ternyata rumah yang rubuh dengan dem-dem kerpus. Nah, malam itu kejadian itu anak yang tidur situ, seng ini jatuh pas di samping tempat tidur. Jadi ya puji Tuhan mungkin malam Natal juga Tuhan jaga karena ketemu harus sembahyang malam Natal juga. Jadi tidak ada cedera, hanya rumahnya yang hancur. Anginnya kencang sekali karena seng sampai terbang di warga di belakang sana, dia terbang sampai di atas, masih ada lagi lempengan di sebelah situ. Agak jauh juga sekitar 100 lebih meter dari sini. Agung Pras, Kristodapo, TVRI NTT. Ya pemirsa, sejumlah nelayan di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang terpaksa harus berhenti melaut dikarenakan perahu mereka rusak dihantam gelombang tinggi. Sejumlah nelayan di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang terpaksa harus berhenti melaut dikarenakan cuaca ekstrim perahu mereka rusak dihantam gelombang tinggi. Salah seorang nelayan yang perahunya menjadi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar 40 juta rupiah karena perahu yang baru saja ia beli sudah rusak dihantam gelombang bahkan sebelum ia pakai. Selain itu, selama musim ombak seperti sekarang, dirinya bersama nelayan lain tidak berani untuk mencari ikan. Seperti yang diketahui, cuaca ekstrim yang melanda hampir sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur mengakibatkan gelombang tinggi dan juga angin kencang. Hal tersebut sangat berbahaya bagi nelayan apabila dipaksakan untuk mencari ikan. Selain faktor gelombang tinggi, ketika sampai di dermaga pun mereka masih mengalami kendala. Hal ini dikarenakan tidak adanya pemecah gelombang yang dapat membantu untuk melindungi perahu atau kapal mereka dari hantaman ombak. Selama ini mereka hanya bergantung pada hutan mangrove yang ada di sekitar dermaga untuk melindungi kapal dari gelombang tinggi. Tetapi hal itu juga mengalami keterbatasan dikarenakan apabila perahu dipaksakan untuk masuk dan berlindung di hutan mangrove tersebut, hal tersebut akan merusak ekosistem tanaman tersebut. Apabila itu terjadi, maka tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk berlindung ketika gelombang pasang melanda. Menurut Muhammad Mansur Dokeng, Ketua KUB Angsa Laut, sebenarnya pemerintah sudah sejak lama menjanjikan untuk membangun tanggul penahan gelombang atau pemecah gelombang untuk menahan atau meminimalisir kerusakan baik terhadap kapal maupun kampung itu sendiri. Namun hingga saat ini janji tersebut belum terrealisasi. Ia berharap untuk jangka pendek pemerintah membantu nelayan yang kesulitan untuk melaut dan untuk jangka panjang dapat memikirkan bagaimana mengurangi dampak kerusakan dari gelombang laut tinggi dengan membangun pemecah gelombang. Saya turun tidak bisa lagi pas waktu malam, kapal sudah tidak bisa digoyang. Saya juga takut turun, saya lepas sudah, biarkan dia hancur. Tapi ya kalau bilang mau rugi, kita rugi. Ruginya bukan main-main ini. Kapal dibeli belum sempat digerak, langsung hancur. Masih bisa diperbaiki, pas pagi lihat tidak bisa lagi. Hancur. Dia jadi bubur sudah. Dia punya kerugian ya ada 40 lebih lah. Menginformasikan kepada nelayan-nelayan saya bahwa akan adanya gelombang dan angin kencang. Itu berkat kita di sini tidak punya tempat lindung kapal. Ya. Jadi tempat seperti mangrove itu kita manfaatkan untuk lindungi kapal kita. Dan
Tidak mungkin kita mau melindungi kapal kita mau masuk serentak. Di situ kita masuk harus antri. Kalau kita masuk serentak, itu mangrove-nya itu bisa hancur, bisa patah dan lain-lain. Itu kita tidak inginkan. Harapannya kita kepada pemerintah, ini kita kelompok nelayan, itu saja sudah bergerak. Kita tidak mau menghancurkan mangrove, karena kita tahu bahwa mangrove itu sangat bermanfaat untuk dampak perubahan iklim. Nah, kedepannya kita harapkan ke pemerintah agar mari kita bersama-sama menghijaukanlah pesisir pantai, terus membangun juga tempat lindung untuk kapal atau sarana-sarana nelayan. Agung Pras, Kristodapo, TVRI NTT. Ya pemirsa, sebanyak 7 rumah warga di Dusun Kedoboro, Desa Maurole, Kecamatan Maurole terendam banjir. Hal ini terjadi karena meluapnya Kali Lowodero. Hujan deras yang terus mengguyur wilayah Kecamatan Maurole dari pagi hingga sore menyebabkan Kali Lowodero meluap dan menggenangi perumahan warga. Diperkirakan ketinggian air kurang lebih mencapai 1 meter. Kepala Desa Maurole, Sebastinus David menyampaikan, meluapnya Kali Lowodero sudah hampir setiap tahun terjadi, hanya baru kali ini yang merendam rumah warga. Ia juga menyampaikan ada 7 rumah warga yang terendam banjir dengan jumlah jiwa sebanyak 28 orang. Selain itu, ada beberapa kerugian yang dialami warga, diantaranya 5 ekor ternak babi mati, puluhan perabot rumah tangga, dan alat elektronik rusak. Ia berharap pemerintah di tingkat atas bisa mengatasi ini, paling tidak memasang penahan air sehingga air tidak meluap di saat banjir. Dirinya mengungkapkan tidak bisa menggunakan dana desa karena butuh anggaran yang besar. Untuk diketahui saat ini genangan air mulai surut dan tidak ada warga yang mengungsi. Hanya saja warga belum bisa menggunakan dapur dan sementara mereka memasak di ruangan yang tidak digenangi air. Hujan 1 jam, 1,5 jam yang melanda sampai dengan luapan air dari Kali Lowodero, Lowomama ada 2 kali kecil meluap sampai dengan pemukiman Kedoboro sampai dengan sasaran. Yang paling pertama ada 7 rumah yang terdampak banjir, menyebabkan kerugian masyarakat yang sangat luar biasa. Yang paling pertama, dapur dari 7 rumah itu untuk malam ini sampai dengan besok bahkan lusa tidak bisa aktivitas untuk melakukan proses masak untuk melanjutkan keluarga rumah tangga dari 7 rumah. Dari Kabupaten Ende, Obitani, TVRI NTT. Selanjutnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan, harga ikan di Pasar Impres Soe saat ini melonjak tinggi. Penjual mengakui hal ini terjadi dikarenakan perubahan cuaca. Musim hujan yang berlangsung saat ini berdampak pada harga ikan di Pasar Impres Soe. Seorang penjual ikan Benyamin Fredrik Boymau mengatakan, biasanya pada akhir tahun harga ikan akan melonjak karena jumlah ikan yang dipasarkan berkurang. Hal ini semata-mata karena perubahan cuaca yang terjadi. Misalnya ikan jenis kakap dulu dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram. Saat ini mereka jual dengan harga Rp45.000 per kilogram. Ikan jenis kembung sebelumnya 1 box ikan dijual dengan harga Rp1.100.000. Saat ini dijual dengan harga Rp1.400.000 per box. Walaupun harga ikan melonjak, namun ikan-ikan tersebut laku di pasar. Dalam sehari, satu kelompok penjual bisa mendapatkan penghasilan dari Rp3 juta sampai Rp6 juta. Kondisinya lagi melonjak, harga ikan melonjak. Ikan jenis kakap yang kita biasa timbang dengan 30 1 kilo menjadi Rp45.000 per kilogram. Kemudian jenis bongo dari 1 box. Harga normalnya Rp1.100.000 menjadi Rp1.400.000. Jenis ikan kecil seperti kembang, ikan selir, harganya melambung naik dari standar sekitar 30%. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambugala Mawuran, TVRI NTT.
nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto-scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa, arus balik gelombang kedua untuk liburan panjang tahun 2023 melalui pelayaran kapal Pelni di Pelabuhan Larantuka, Kabupaten Flores Timur terpantau sepi. Namun aktivitas pengamanan tim gabungan Satgas Nataru tetap dilakukan. Menurut Kepala Pelni Cabang Larantuka Arfa Yusuf, meskipun puncak arus mudik liburan Nataru telah terjadi pada 22 Desember 2022 lalu, namun jadwal pelayaran armada Pelni terakhir sepanjang tahun ini berakhir pada malam tadi atau Rabu 28 Desember 2022. Dengan total penumpang turun 314 orang dan penumpang naik 348 orang. Sementara perkiraan arus balik akan terjadi pada tanggal 4 dan tanggal 6 Januari 2023 mendatang. Sehingga pihaknya telah menyediakan 2 armada untuk mengantisipasi lonjakan penumpang arus balik pada awal Januari, sesuai jadwal pelayaran yang telah dijadwalkan. Antisipasi arus balik nanti di Januari, pada tanggal 4 Januari itu kita ada 2 armada kapal ke arah Kupang, yaitu yang pertama kapal Umsini dan yang kedua kapal Lambelu. Itu sama-sama ke arah Kupang untuk antisipasi yang ke arah Kupang. Kemudian di tanggal 6-nya kita juga ada 2 kapal, sama-sama yang tadi dari Kupang kembali lagi ke Larantuka, satu tujuan ke Kalimantan yaitu kapal Lambelu dan satu lagi tujuan ke Jawa Port yaitu Umsini. Catatan TVRI arus mudik Nataru sesuai jadwal pelayaran 19-22 dan 28 Desember 2022, penumpang yang menggunakan jasa pelayaran kapal Pelni yang turun di Pelabuhan Laut Larantuka untuk 2 armada milik PT Pelni yaitu KM Umsini dan KM Lambelu sebanyak 1.723 penumpang. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, beberapa hari yang lalu penyeberangan Semau Kupang padat, baik melalui penyeberangan ASDP maupun penyeberangan alternatif perahu tradisional. Beginilah kondisi bongkar muat feri ASDP Kupang di pelabuhan penyeberangan Hansisi Pulau Semau. Pantauan TVRI NTT di Pulau Semau pada Sabtu 24 Desember 2022, penyeberangan ASDP Bolok Hansisi sejak pagi padat. Jika di hari-hari biasanya yakni hari Sabtu,
biasanya dilakukan 1 kali pada pagi hari dan 1 kali pada sore hari. Kali ini penyeberangan dilakukan 2 kali, yakni pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah dan pukul 9:30 waktu Indonesia Tengah. Nampak banyak penumpang menyeberang dari pelabuhan penyeberangan Bolok ke pelabuhan penyeberangan Hansisi, juga sebaliknya dari pelabuhan penyeberangan Hansisi ke pelabuhan Bolok. Kendati demikian, penyeberangan dengan ASDP ini tidak mencukupi sehingga banyak penumpang yang harus menggunakan penyeberangan perahu tradisional dari pelabuhan Tenau ke pelabuhan Hansisi. Penyeberangan dengan perahu tradisional ini juga nampak padat. Demikian juga penyeberangan padat ini terjadi karena banyak warga Pulau Semau yang hendak berbelanja ke Kota Kupang. Penyeberangan dengan perahu hampir setiap 30 menit padat dengan warga dari Pulau Semau dan dari Kota Kupang. Namun demikian, cuaca tidak mempengaruhi penyeberangan baik itu dengan ASDP maupun dengan perahu tradisional. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Kita ke informasi lain pemirsa, sejumlah anak dengan keterbatasan fisik di Kota Atambua, Kabupaten Belu, mampu menghasilkan kerajinan tangan yang bernilai seni ekonomis. Pusat Rehabilitasi Hidup Baru adalah suatu organisasi pelayanan organisasi yang didirikan oleh para suster konvergensi FCJM bertempat di Onoboi, Umanen, Kabupaten Belu. Pusat rehabilitasi ini dibangun dengan tujuan pelayanan bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian serta berkebutuhan khusus baik itu fisik maupun mental. Di Pusat Rehabilitasi Hidup Baru saat ini menampung anak-anak berkebutuhan khusus yang berasal dari Kabupaten Belu, Malaka, TTU, serta TTS. Setiap harinya anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus ini diberi pengobatan berupa fisioterapi, latihan berjalan, serta pengembangan diri selama tinggal di pusat rehabilitasi ini. Selain itu, para suster yang bekerja di tempat ini memberikan pendidikan bagi anak-anak yakni TK, SD, SMP, dan SMA. Dalam 1 pekan, para suster pendamping memberikan pelatihan serta pendampingan bagi anak-anak dengan mengasah kreativitas mereka dengan membuat kerajinan tangan yang bernilai ekonomis. Hasil karya anak-anak ini ada yang terbuat dari bahan bekas seperti koran, plastik sisa, serta bahan jadi seperti manik-manik. Hasil karya yang telah dihasilkan seperti tempat tisu, tas, rosario, gelang tangan, serta berbagai jenis karya lainnya. Sekalipun dengan kondisi yang sangat membutuhkan perhatian khusus, anak-anak di pusat rehabilitasi ini tetap tekun dan belajar dengan giat untuk mengasah kemampuan mereka saat dalam masa rehabilitasi. Para suster yang mendampingi pun setia dalam menjalankan misi bagi anak-anak binaan mereka dalam masa pemulihan demi kehidupan serta masa depan yang cerah bagi anak-anak ini. Pertama kali memang kesulitan kami, tapi sudah itu kami belajar terus. Sudah kami tahu, kami anggap itu sudah gampang untuk kami. Ya, rencana rehabilitasi sebenarnya direncanakan kalau sudah bisa mereka mandiri dalam bakat-bakat mereka, itu tujuannya sebenarnya supaya mereka bisa untuk mandiri membuat apa nanti di rumah. Karena bukan selamanya di tempat ini. Gitu. Tujuan utama melalui pendampingan ini adalah anak-anak bisa mandiri serta dapat mengembangkan diri setelah menjalani masa rehabilitasi dan menjadi bekal di tengah-tengah masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, anak-anak tidak putus asa dengan kondisi fisik yang dimiliki, namun bisa menjadi terang dan garam bagi sesama dengan kemampuan yang telah diasah selama menjalani masa rehabilitasi. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan kenang-kenangan berupa cincin kepada keluarga almarhum Brigadir Jenderal Purnawirawan Iman Budiman, sekaligus pencanangan nama jalan atas nama almarhum sebagai bentuk penghormatan pemerintah Nusa Tenggara Timur atas dedikasi dan pengabdiannya di Nusa Tenggara Timur. Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Iman Budiman wafat pada tanggal 14 November 2022 lalu saat menjabat sebagai Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang.
Iman Budiman diketahui meninggal akibat serangan jantung dan dimakamkan di Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Di bawah kepemimpinan almarhum sebagai Danrem 161 Wirasakti, Provinsi Nusa Tenggara Timur banyak terbantukan dalam program prioritas, baik program ketahanan pangan melalui program TJPS maupun program strategi nasional untuk kesejahteraan rakyat melalui pengembangan kelor. Almarhum Iman Budiman juga aktif melakukan operasi dukungan terhadap isu utama, yakni strategi pengentasan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta berhasil menciptakan sinergitas TNI Polri dalam menjaga kondusivitas pertahanan dan keamanan di Nusa Tenggara Timur. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bunti Leskodat yang didampingi penjabat Wali Kota Kupang pada acara konser dan malam hiburan rakyat di lapangan Galatama Kota Tambolaka sebagai puncak perayaan HUT Provinsi Nusa Tenggara Timur ke-64 menyerahkan cenderamata tersebut kepada anak dan istri dari almarhum Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Iman Budiman. Penghargaan tersebut diterima secara langsung oleh Rianti Dwiyanti, istri dari almarhum Iman Budiman, bersama kedua anaknya, Meidina Aisyah Anindita dan Denis Safia Anindita. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Ya pemirsa, sejumlah UMKM terlibat untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-64, termasuk jurusan Tata Boga Sekolah Menengah Kejuruan Bakti Luhur di Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kemeriahan peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Nusa Tenggara Timur di Desa Hamili Ate, Kecamatan Kodi Utara, turut dimeriahkan oleh kelas Tata Boga Sekolah Menengah Atas Kejuruan Bakti Luhur. Para siswi yang menjajakan sejumlah aneka makanan hasil karya mereka di stan UMKM gelaran Hari Ulang Tahun Nusa Tenggara Timur. Yasinta Arlin Katanga, siswi jurusan Tata Boga mengaku bahwa aneka makanan yang dijual di stan UMKM adalah hasil karya tangan mereka sendiri. Sejumlah aneka kue yang dijual laris terjual. Kelas Tata Boga yang mereka miliki adalah keterampilan yang mesti dimiliki oleh seluruh siswa jurusan Tata Boga. Mereka menjual sejumlah kue diantaranya kue brownies dan sejumlah makanan lainnya. Harga kue bervariasi, dimulai dari harga Rp60.000 hingga ratusan ribu rupiah. Kami dari SMK Bakti Luhur ikut berpartisipasi dalam HUT NTT yang ke-64. Kami ikut berpartisipasi dengan menjual aneka kue. Kue kering yang kami jual ada beragam jenis. Pertama, tiramisu, cookies atau nastar, ada brownies, ada cookies bar, ada roti, dan itu harganya berapa? Harganya ada spiku dan harganya mulai dari Rp40.000 sampai Rp120.000. Namun begitu, dari sekian banyak kegiatan tersebut, ada yang menarik perhatian publik, yaitu stan UMKM binaan salah satu bank daerah di NTT. Bagaimana tidak, di stan itu sejumlah pelaku UMKM hadir untuk menjajakan produk unggulan mereka, diantaranya kain sarung, kopi Sumba, dan lain sebagainya. Hal ini pun kemudian membuat sejumlah pelaku UMKM tampak begitu senang saat ikut ambil bagian dalam pameran di Hari Ulang Tahun NTT ke-64 kali ini. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box.
Lalu, sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Tangan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Pemirsa, perayaan Natal bersama Korps PNS dan Dharma Wanita Persatuan serta PKK Kabupaten Kupang berlangsung hikmat dan penuh damai sukacita yang dilaksanakan di kantor Bupati Kupang di Oelamasi. Perayaan Natal bertemakan pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, dipimpin oleh Pendeta Jenny M. Daga Bailao. Dalam khotbahnya, ia mengatakan, hidup ini punya sejuta warna. Semua berbeda dengan keunikan itulah keanekaragaman yang merupakan anugerah Tuhan. Harus disyukuri, dirawat, dan dikembangkan. Kebinekaan disadari sebagai anugerah Tuhan. Hal itu seharusnya mendorong orang untuk saling bergandengan tangan dalam mewujudkan tata kehidupan bersama yang lebih bermartabat. Biarlah kita sama-sama memaknai momen kala Yesus lahir, orang Majus dari timur dengan bantuan bintang datang untuk menyembahnya. Natal juga mengajak kita untuk menemukan jalan baru dan kearifan dalam mewartakannya kepada sesama dan semua makhluk ciptaan bersama para Majus. Mari kita sambut kedatangannya dengan menemukan jalan kehidupan yang lebih baik. Untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing, baik sebagai bupati, baik sebagai wakil bupati, anggota DPRD, kepala dinas, Forkopimda, PKK, Dharma Wanita, anggota Korps. Menyambut Natal ini dengan penuh sukacita juga telah kita mendapatkan
nasihat iman yang disampaikan oleh Ibu Pendeta dan Bapak Romo. Orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang mengikuti kebaktian Natal pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini, pemerintah kabupaten menyerahkan diakonia bagi warga yang tidak mampu dan menyerahkan plakat bagi paduan suara Kabupaten Kupang yang merebut juara 1 Pesparawi ke-13 di Yogyakarta. Natal ini juga dihadiri oleh Danlan Tamal, Danlan Nudal, Dandim 1604 Kupang, Kejaksaan Negeri Oelamasi, tokoh agama, serta para undangan lainnya. Dari Kabupaten Kupang, Max Foni, TVRI NTT. Sementara itu, sebuah pohon Natal yang dipajang di Jalan El Tari Kupang dibuat menyerupai Okomama atau tempat sirip pinang. Pohon Natal ini dibuat sebagai simbol perekat perdamaian. Okomama dalam tradisi komunikasi sosial Atuyen Meto adalah wadah yang terbuat dari daun lontar yang berfungsi untuk menyimpan sirip pinang, kapur, bahkan uang. Secara filosofi, Okomama merupakan sarana dan simbol pendekatan, interaksi sosial, pengikat, penghubung, kekerabatan, dan pemersatu. Hal tersebut menjadi trigger dalam jemaat Gereja Paulus Baki Niki Niki untuk menyemarakan Natal dengan pohon Natal berbentuk Okomama. Para pemuda dan jemaat menggunakan kayu sebagai bahan dasar untuk pembuatan pohon Natal. Bagian dasar pohon Natal berbentuk Okomama, sementara bagian atas dibuat melingkar. Ornamen berupa lampu hias yang dililit pada pohon Natal menambah keindahan pohon Natal tersebut. Kendati tampak sederhana, namun pohon Natal tersebut menghabiskan anggaran sekitar 10 juta rupiah. Untuk memberi sentuhan budaya pada pohon Natal, dipasang kain tenun ikat motif Timor. Selain itu, seorang gadis Timor berdarah Tionghoa memainkan biola dengan lagu khas Timor nan merdu. Suasana begitu syahdu. Ketua Panitia Natal Gereja Baki Niki Niki menjelaskan, pembuatan pohon Natal tersebut dalam rangka lomba menghias pohon Natal antar gereja yang diprakarsai alumni SMA Negeri 1 Kupang. Bagi pemuda dan jemaat Baki, juara bukanlah tujuan mereka, tetapi bagaimana memaknai kelahiran Yesus sebagai juru selamat. Konsepnya ini seperti yang kita lihat itu, ini Okomama. Jadi pohon Natal Okomama ini menggambarkan bahwa kebersamaan, apapun yang kita lakukan itu, kita butuh kebersamaan. Dari kita, kalau istilahnya kita orang adat dari Soe, Okomama itu bisa mempersatukan kita. Temanya pohon Natal Okomama, tujuannya bahwa segala perselisihan atau segala kegiatan apapun dengan Okomama dan persatukan kami semua. Suasana di sekitar pohon Natal terasa begitu damai dengan kehadiran beberapa orang ibu yang menggunakan kerudung bersama anak-anaknya bersuah foto di pohon Natal. Usai berfoto ria, mereka menyampaikan ucapan selamat Natal kepada jemaat Paulus Baki yang berada di lokasi tersebut. Ucapan selamat Natal dengan tradisi cium hidung menghapus semua perbedaan dan memperkuat toleransi. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Ya, jelang tahun baru, Kota Ruteng kembali ramai oleh pengunjung. Ada yang sekedar jalan-jalan maupun berbelanja. Baik di jalanan maupun di pertokoan, sejumlah pengunjung memadati pertokoan maupun swalayan untuk berbelanja akhir tahun. Terlihat kendaraan di ibu kota kembali padat, baik roda 2 maupun roda 4. Petugas dari Dinas Perhubungan tampak hiruk-pikuk mengatur arus lalu lintas kendaraan yang memarkir kendaraan di pinggir depan pertokoan tersebut yang membuat arus lalu lintas sedikit macet. Padahal di sepanjang jalan jalur Ruteng menuju Reo maupun di depan pertokoan dilarang memarkir kendaraan, terutama kendaraan travel. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT.
Pendeta Meriko Limon, Ketua Majelis Sinode Gereja Masehi Injili Timor. Di kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan selamat Tahun Baru bagi segenap umat Kristiani di Nusa Tenggara Timur. Terpujilah Tuhan yang telah memimpin kita dalam perjalanan kehidupan di tahun 2022. Berbenah bangkit dari dampak bencana pandemi dan seroja. Dan sekarang oleh cinta Tuhan kita bisa merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tema Natal ini ialah mereka kembali melalui jalan lain. Perjumpaan dengan Kristus membawa kita kepada jalan-jalan yang lebih utama lagi. Jalan cinta kasih, jalan perdamaian, jalan keadilan dan kebenaran. Kita mungkin menghadapi tahun 2023 dengan tantangan krisis finansial global dan krisis pangan. Tapi Allah Immanuel beserta kita. Kita dipanggil melalui jalan lain. Jalan cinta kasih, jalan bela rasa, bersama seluruh anak bangsa, membangun harapan bahwa di dalam Tuhan, hidup ini akan menjadi baik. Tuhan memberkati, selamat Natal, selamat Tahun Baru bagi kita semua. Saya Dr. Andus Haji Hussein Anwar, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyampaikan salam damai Natal dan Tahun Baru 2023 bagi seluruh umat Kristiani yang merayakannya. Semoga dengan semangat Natal dan Tahun Baru dapat membawa berkah yang sebesar-besarnya bagi kemanfaatan kehidupan umat beragama semakin damai, sejahtera, dan aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Awegenam Astu Namo Sidem. Saya Niwayan Sunarsih, Babimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, bersama umat Hindu di seluruh Nusa Tenggara Timur, mengucapkan selamat Hari Raya Natal tanggal 25 Desember tahun 2022 dan selamat Tahun Baru 2023 kepada kita semua. Mendamai di hari yang kudus, damai sukacita, merangkai kasih, banyak duka menggores ingatan, namun berkat kasihnya tak berkesudahan. Om Santi, Santi, Santi Om. Damai di hati, damai di dunia, damai selamanya. Saya Uskup Agung Kupang, Monsignor Petrus Turang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin menyampaikan selamat Hari Raya Natal bagi umat Kristiani yang merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus di wilayah pelayanan Keuskupan Agung Kupang dan juga untuk masyarakat Kristiani di Nusa Tenggara Timur. Semoga perayaan Natal tahun ini sungguh-sungguh mendatangkan damai sejahtera dalam hati, memberikan kepada kita satu semangat baru untuk menemukan jalan-jalan baru sesudah kita mengalami terpaan COVID-19 dan juga kejadian-kejadian yang merusak alam dan hubungan antar manusia. Kita berdoa agar Tuhan Yesus yang kelahirannya dikenang pada tahun ini membuka hati setiap orang Kristiani untuk memberikan peran yang baik dalam mengupayakan peradaban kasih di dalam kehidupan sehari-hari.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat Hari Raya Natal dan menyongsong Tahun Baru 2023. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Sokihotu Namo Buddhaya. Saya Artadi Wijaya, Pembimas Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mewakili umat Buddha Provinsi Nusa Tenggara Timur mengucapkan Selamat Natal tanggal 25 Desember tahun 2022 dan mengucapkan Selamat Tahun Baru 2023. Semoga berkah Natal membawa kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi kita semua. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, menjelang Tahun Baru 2023, toko-toko pakaian dan sepatu di kota Keva Mananu, Kabupaten Timur Tengah Utara ramai diserbu warga. Pemandangan ramainya pembeli jelang pergantian tahun ini terlihat di salah satu toko pakaian dan sepatu di Jalan El Tarik, kota Keva Mananu, Kabupaten Timur Tengah Utara. Pengunjung yang datang berasal dari dalam maupun luar kota Keva Mananu dan didominasi para ibu rumah tangga yang datang sambil membawa buah hati mereka. Seperti halnya Vera, warga kecamatan kota Keva Mananu yang datang bersama putrinya mencari pakaian untuk acara tahun baru nanti. Pakaian untuk adik-adik. Anak-anak untuk Natal ya, tahun baru. Gimana harga keliling-keliling masih bisa terjangkau kan? Ya masih lumayan tapi naik sedikit. Sementara itu Riko, salah seorang pelayan toko mengaku sudah kebiasaan keramaian pembeli terjadi saat momen perayaan Natal dan Tahun Baru. Dan untuk penjualan tahun ini, celana cowok yang menjadi primadona banyak dicari para pembeli. Syukur ramai sekarang, meningkat dari hari yang sebelumnya. Hari sebelumnya? Iya. Oh, baru-baru ini yang belum agak menurun. Mungkin biasa ya, kalau udah dekat-dekat baru rame ya? Ya, baru rame. Nah, ini yang paling banyak diminati apa nih? Celana cowok. Dalam. Oh, celana cowok. Oh. Harga di sini gimana? Masih biasa? Harga normal. Harga-harga pasaran. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Martin Praso, TVRI NTT. Pemirsa, pemandian air panas Mengeruda Soa menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan selama liburan Natal dan Tahun Baru. Selain bisa menikmati pemandian air panas, tetapi juga dapat dijadikan tempat untuk sejenak melepas lelah dari rutinitas kegiatan sehari-hari. Beginilah suasana pemandian air panas Mengeruda Soa yang terletak di Kecamatan Soa dekat dengan Bandara Ture Lelo Soa yang wajib dikunjungi selama liburan perayaan Natal dan Tahun Baru. Selain mudah untuk diakses dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan 2, pemandian air panas Soa juga menawarkan keindahan alam di sekitar lokasi pemandian yang bisa membuat wisatawan betah untuk berlama-lama sembari bercengkrama bersama keluarga dan sahabat. Dengan harga tiket masuk yang terjangkau dan aman untuk orang dewasa serta anak-anak, pemandian air panas Mengeruda sangat cocok untuk dijadikan sebagai tempat rekreasi dan juga menanamkan nilai-nilai cinta akan alam bagi anak-anak, agar selalu melindungi alam dan menjaga kelestariannya sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang harus dilindungi. Sepanjang musim liburan perayaan Natal dan Tahun Baru, pemandian air panas Mengeruda banyak dikunjungi wisatawan mancanegara dan domestik, baik dari Kabupaten Ngada maupun dari Kabupaten Manggarai serta Kabupaten Ende.
Petugas Karcis Pemandian Air Panas Mangeruda, Benediktus Podi mengungkapkan, selama liburan Natal dan menjelang Tahun Baru, ada peningkatan kunjungan wisatawan yang berdampak bagus pada penerimaan asli daerah. Walau beberapa hari belakangan ini, Kabupaten Ngada dilanda cuaca ekstrim. Pendapatan kemarin 4.400.000 lebih. Dan jumlah kunjungannya 200 lebih anak-anak, 200 lebih orang dewasa, dan 100 lebih anak-anak. Karena kemarin memang cuacanya agak sedikit buruk. Dari 2 hari ini sudah bisa 7 juta. Ya, harapannya biar pengunjung lebih banyak masuk, biar adanya bisa dilakukan. Pemandian air panas Mangeruda mengandung belerang yang bermanfaat bagi kesehatan manusia, yaitu menjaga kebersihan pori-pori dan mencegah jerawat, mengangkat sel kulit mati, mencegah penuaan kulit, mengatasi ketombe, dan masih banyak manfaat lainnya untuk kesehatan. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nuno, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi dari Kabupaten Ngada tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Tak lupa kami mengajak Anda untuk tetap menaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Ya, dan pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang memberikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata, saya Vivi Haba dan saya Komang Astri, wakil kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.